يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Mushola Mustafa Akhir yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Mushola Mustafa Akhir, orang tua kami, tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini terus menerus tak pernah putus kita diberikan oleh Allah Ta'ala banyak nikmat, saking banyaknya tak terhitung jumlahnya oleh kita. Khusus malam ini nikmat kembali dapat hadir ke tempat paling mulia di muka bumi, yaitu di rumah Allah, di majlis paling mulia, yaitu di majlis ilmu. Inilah taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah kembali pertemukan kita di dalam surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan kesalahan kita, Allah pun membalas sholawat kita. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti, dan semoga kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sepanjang perjalanan kehidupan ini banyak yang kita rasakan, tapi ada yang tidak boleh kita untuk merasakannya. Apakah itu? Merasa tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW saja manusia maksum. Beliau itu tak pernah berbuat dosa, tetapi merasa punya dosa. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku minta ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala tak kurang dari 70 kali dalam sehari. Hadis yang lain perawinya Imam Al-Bukhari juga. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku bertobat kepada Allah Ta'ala dalam sehari 100 kali. Nabi ini manusia paling mulia. Beliau maksum, tidak berdosa, tapi merasa punya dosa. Buktinya hadis sudah kita bacakan, perawinya Imam Al-Bukhari. Tak kurang dari 70 kali sampai 100 kali bertobat dalam sehari. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, manakala manusia itu merasa tak berdosa, berarti dia merasa orang paling bersih.
merasa paling bersih itu dilarang oleh Allah. Ada ayatnya Ustaz, ada An-Najm ayat 32. Apa kata Allah Ta'ala? Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merasa menjadi orang paling bersih. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketahuilah, sejelek-jelek perasaan adalah perasaan merasa tak berdosa. Inilah perasaan yang paling jelek di dunia, yaitu perasaan merasa tak berdosa. Perasaan merasa tak berdosa ini ibarat kain kafan yang membungkus hati yang mati. Saya ulangi, perasaan merasa tak berdosa itu ibarat kain kafan yang membungkus hati yang mati. Kadang-kadang ada terucapkan dari mulut ini kepada Allah Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh mulut seseorang kadang-kadang, ya Allah, apa dosa? Ada kadang-kadang terucapkan ucapan itu, ya Allah, apa dosa? Untung Allah tak jawab. Sempat Allah jawab, pening kepala kita mendengarnya. Apa sebab? Banyak dosa kita. Berapa banyaknya dosa kita, Ustaz? Persisnya kita tak tahu. Apa sebab? Karena dosa ini ada yang teringat, ada yang lupa. Dosa ini ada yang lama, ada yang baru. Dosa kita ini ada yang kita lakukan terang-terangan, ada yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Dosa kita ini ada yang besar, ada yang kecil. Itu alasan saya kita tak persis tahu jumlahnya. Tapi Allah tahu. Makanya dalam sujud itu Rasulullah sering membaca doa dalam sujud seperti ini. Allahumma ghfirli zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Dikkaku wa jillah, mulai dari yang kecil sampai besar. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang kulakukan sembunyi-sembunyi dan yang kulakukan terang-terangan. Kemudian ya Allah, ampuni dosaku yang aku ingat dan yang aku lupa. Kemudian ampuni dosaku ya Allah yang lama dengan yang baru. Bunyi lengkap doanya seperti ini. Allahumma firli zambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Lama, baru, kecil, besar, ingat, lupa, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Itu doa Nabi dalam rangka takut. Padahal beliau dosa kecil tak punya, apalagi besar. Sembunyi-sembunyi tak pernah, apalagi terang-terangan. Dosa lama, dosa baru pun tak ada. Tapi sekali lagi saya tekankan, beliau merasa punya dosa. Lalu siapa kita? Kita ini banyak dosa, walaupun persisnya tak tahu. Tapi katakanlah dosa kita satu-satu hari. Sekarang umur 40 tahun. Menurut kalender Hijriah, kalau umur 40, dosa satu-satu hari, berarti dosa kita banyaknya 14.400 buah. Kalau umur 50, dosa satu-satu hari, berarti dosa kita sudah 18.000 buah. Umur 60 tak ada saya tengok. Tapi kalau ada yang hadir di umur 60, dosa kepada Allah satu-satu hari, berarti dosanya sudah 21.600 buah. Itu kalau satu jam. Kalau satu jam, berarti 24 buah sehari. Kali 14.000, kali 18.000, kali 21.000, banyak jumlahnya. Karena itu
jangan pernah merasa tak berdosa. Jemaah, para salafus soleh dulu sangat sensitif dengan dosa. Para salafus soleh dulu sangat curiga mereka dengan hati mereka. Para salafus soleh dulu sangat peka dengan dosa. Mohon maaf. Kita bukan mencurigai hati, kita kadang-kadang justru mencurigai hati orang. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf, termasuk saya ini bukan peka, tapi ada pekanya jujur. Peka dengan peka jauh beda. Jadi orang soleh itu peka, awak peka. Orang soleh dulu mencurigai hatinya, awak kadang-kadang mencurigai hati orang. Orang soleh dulu sensitif, awak sensitivitas kita ada. Apa bukti? Sufyan Ats-Tsauri di tabi'in kelas besar. Pernah Sufyan Ats-Tsauri itu jemaah, dia susah bangun malam selama 1 bulan. Kalaupun dia bangun untuk sholat, payah nak khusyuk. Bertanyalah anak muridnya, kenapa begitu Syekh? Tapi ini Sufyan Ats-Tsauri. Dia jawab, aku pernah melakukan satu dosa. Apa dosanya? Dia melihat seseorang menangis. Lalu apa kata Sufyan Ats-Tsauri dalam hati melihat orang itu menangis? Orang ini menangis bukan karena Allah, tapi menangis karena manusia. Berarti dia seuzon kan? Berarti dia mengurus hati orang. Muncul penyesalan. Kenapa nyesal? Karena ini dosa. Apa efek yang dia rasakan? Susah bangun malam selama 1 bulan. Kalaupun dia bangun susah nak khusyuk. Efek dari satu dosa. Begitu Rasul peka, sensitif, sangat curiga dengan hati. Itu sebabnya saya pastikan itu penyebabnya kenapa sholat kita nambah rasanya, baca Quran kita nambah rasanya, zikir kita nambah rasanya. Mau tahu apa penyebabnya? Efek dosa. Karena dosa menghalangi kekhusyukan. Jemaah, orang soleh dulu rumah mereka umpamanya banyak tikus. Kalau rumah mereka banyak tikus, apa kata mereka? Ini karena dosa. Banyak tikus rumah mereka, mungkin memakan gandum mereka, mungkin memakan sabun mereka. Apa kata mereka? Ini karena salah. Beda dengan rumah apa banyak tikus, kabel digigitnya, mesin cuci dimakannya. Tikus kan tak ada pantang, apapun yang ada digigit semua. Apa kita katakan coba? Beres tikus. Kadang-kadang keluar kata kasar, kurang ajar tikus. Kita marah-marah tikus itu, padahal tikus yang kita marah itu tidak pergi. Usahakan tikus itu pergi, didengarkannya kita marah, oh dia tak paham. Apalagi dia pergi. Tapi kenapa kita marah-marah? Banyak betul yang membuat mubazir. Tikusnya tak paham, sudahlah tak paham dia pergi, kita marah-marah. Untungnya ada, justru kita berdosa. Kenapa? Keluar kata-kata tak baik. Orang soleh dulu, walaupun tikus yang mengganggu mereka, apa kata mereka? Ini karena salah. Apa kendaraan orang dulu? Kaki 4. Kalau kita roda 4 kan? Apa kendaraan mereka? Onta. Apa kendaraan mereka? Kuda.
Apa kendaraan orang soleh dulu? Keledai. Keledai ini salah sebut karena tersebut kedelai ya Pak. Jadi kendaraan mereka ini malas nak berdiri umpamanya. Atau kendaraan mereka ini malas melangkah. Ketika kendaraan mereka bikin ulah seperti itu, apa kata mereka? Ini efek dosa. Ini efek dosa. Mohon maaf, beda lagi dengan kita. Bayangkan bedanya. Sepeda motornya sepeda motor legenda tahun 2000. Udah 3 bulan tak masuk bengkel. Susah bengkel. Siapa kadang-kadang yang dimarahinya? Orang bengkel. Apa hubungannya? Sepeda motor tahun 2000 udah lama tak masuk bengkel. Begitu dia kota itu, memang orang bengkel tak beres kerjanya. Apa hubungannya? Kecuali sepeda motor itu tahun 2022 keluarnya, baru ambil dari showroom, tak hidup di ekol. Awajar kita salahkan orang itu. Itu pun itu. Udah 4 bulan tak masuk bengkel, tak hidup. Kenapa orang kita marah? Jarang kita mengatakan ini ulah dosa. Kita amat jarang mencurigai diri kita sendiri. Begitulah orang-orang soleh dulu merasa berdosa, bukan merasa orang paling bersih. Merasa berdosa itu bagus, merasa bersih itu tak bagus. Dan apabila ada sesuatu yang tak menyenangkan kita, lalu apa kata kita? Ini teguran Allah kepadaku. Memang begitu. Nah, dosa kita itu diampuni oleh Allah dengan cara satu, kita minta ampun. Allah ampun. Ada cara Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita dengan cara dihukumnya kita. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, dipercepat hukumannya di dunia, agar di akhirat tak kena hukum lagi. Ada kisah jemaah. Ada 2 orang raja. Yang satu rajanya baik, yang satu lagi rajanya tak baik. Jadi kedua-dua raja ini Bapak Ibu sakit. Sakitnya sama, obatnya tentu sama. Apa obatnya? Ada sejenis ikan di dalam laut. Jadi ikan ini nanti ditangkap, dimasak, dimakan. Itu obatnya. Maka penyakit raja ini akan sembuh. Tapi apa bedanya? Raja yang jahat ini sakit saat ikan itu tidak pada musimnya. Berarti susah mendapatkan. Kalau susah mendapatkan, ini penyakit raja bakal akan lama. Lalu apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, angkat ikan itu ke permukaan laut. Karena tak musimnya itu, tapi Allah suruh malaikat untuk mengangkat ikan tadi di permukaan laut. Banyaklah ikan itu di air, mudah tangkap. Jadi Bapak Ibu, karena mudah ditangkap, dimasak, dimakan, sehat raja yang tak baik. Sehatnya. Padahal ikan itu tidak pada musim. Giliran raja yang baik sakit, ikan itu sedang musimnya. Berarti mudah tangkap, dimasak, dimakan, cepat sehat. Tapi apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, antarkan ikan itu ke dasar laut. Malaikat antar ikan itu ke dasar laut, sehingga raja tadi susah menangkapnya. Berarti susah dia memakannya. Apa yang terjadi? Bertambah sakitnya. Bertanya malaikat, ya Allah, apa maksudnya? Kata Allah Ta'ala, malaikat, raja yang baik itu walaupun baik, ada juga salahnya. Siapa kita tak bersalah? Aku sayang sama dia, aku
Aku tak ingin menghukum dia di akhirat, makanya aku hukum dia sekarang di dunia dengan cara sakitnya tak sembuh. Jadi sakit itu menghapus salahnya. Sementara raja yang tak baik ini kenapa sehat? Nanti di akhirat nanti akan bertambah azabnya. Jadi biarlah dia menikmati hidup di sebentar. Karena nanti di akhirat bahkan ajabnya tak sudah. Jadi jemaah, kaum muslimin kaum muslimat, begitulah orang soleh. Nah sekarang apa itu disebut dengan dosa? Hadis sahih riwayat Muslim ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam sahih Muslim, dalam sahih Bukhari juga ada. Apa kata Nabi? Al-ismu ma haka fi nafsika wa karita ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu kata Rasulullah yang membuat hatimu gelisah, resah, gundah, gelana, dan engkau tak mau kalau orang lain tahu dosamu. Itulah disebut dengan dosa. Setelah kita melakukan perbuatan dosa tadi, apa yang muncul dalam hati? Resah, gelisah. Dan ini normal. Ini normal. Apa sebab? Karena ketika kita berdosa, pada hakikatnya bukan ukuran besar atau kecilnya, tapi kepada siapanya kita berdosa. Itu persoalan. Orang di kantor selaku bawahan buat salah, segan dia sama atasannya. Anak buah Pak Camat segan sama Pak Camat. Anak buah Pak Lurah segan sama Lurah. Anak buah Pak Wali Kota segan sama Pak Wali. Pak Menteri bikin salah takut sama Presiden. Ketika kita bikin dosa kepada siapa? Kepada Allah. Maka orang kalau buat dosa resah gelisah kata Nabi, itu normal. Yang bahaya setelah buat dosa rasa resah itu tadi dibahaya. Mohon maaf ya maaf. Seekor kucing saja berbuat salah kepada tuannya tak nyaman. Coba kita perhatikan kita yang punya kucing. Contoh nih, kita pulang dari pasar beli ikan bau. Sampai di rumah kita bersihkan bau tadi. Kucing kita ada tepi pintu. Kita tengok dia buang muka. Awak bersih bau, dia tengok bau. Kucing tadi malu-malu dia kan, makanya disebut malu-malu kucing. Awak tengok dia buang muka. Awak tak tengok dia tengoknya bau. Akhirnya kita tak curiga lah dengan kucing tadi. Kita tinggalkan bau tadi sebentar. Pas awak tinggalkan, secepat kilat dia menerkam, kepalanya pula dia beli. Bau sungai pula. Kalau bau gerabah tak apa, di bau sungai kepalanya pula dia ambil di bawah tadi. Coba perhatikan kucing itu nanti kalau bertemu dengan kita. Perhatikan baik. Ada takutnya, ada sekannya. Begitu nampak kita dia pergi langsung. Maaf, haiwan tahu setelah berbuat salah merasa takut dia kepada Tuhan. Aneh. Kalau ada manusia merasa bersih dan tak merasa dosa, lalu cuek-cuek saja dia kepada Allah. Jadi kalau ada orang merasa tak berdosa, ini bahaya. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Setelah kamu berbuat dosa, kamu tak ingin orang lain tahu dosa. Kamu simpan baik-baik. Dosa ini jemaah mesti disimpan, tak boleh diceritakan. Dan kalau dapat kita jangan melakukan dosa terang-terangan. Kalau dapat jangan lakukan. Tapi kalau nak dilakukan juga sembunyi-sembunyi.
Karena siapa yang melakukan dosa terang-terangan, Allah tak akan ampunkan dia. Apa hadisnya Ustaz? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap hambaku, setiap umatku diampuni oleh Allah kecuali yang terang-terangan dengan dosa. Apa maksud terang-terangan? Tak malu lagi buat dosa. Jadi kita kalau nak buat dosa juga sembunyi-sembunyi. Tapi kau dapat jangan buat. Udah jelas bulan Ramadan dia tak puasa, makan di pinggir jalan. Itu maksudnya. Kalau memang tak mau mengikuti perintah Allah puasa lalu makan, tolong dalam kamar makan. Tutup semuanya. Usahakan nampak baunya pun jangan keluar. Ini udah jelas tak puasa, makan pinggir jalan, itu namanya mujahirin. Apa itu mujahirin? Terang-terangan melakukan dosa, Allah tak akan ampuni. Apa sebab? Allah saja menyimpan dosa kita. Betapa banyak dosa kita disimpan oleh Allah. Allah tutup aib. Pak Haji undang saya ceramah di sini karena Allah tak buka aib saya. Kalau Allah buka aib saya segan ceramah di sini. Karena bisa jadi aib saya lebih banyak daripada aibnya Mak. Hebat betul saya, udah punya aib banyak, menasihati orang yang aibnya sedikit. Tapi kalau Allah tutup, makanya saya berani. Allah saja tutup, kenapa kita buka? Apa kata Muhammad bin Washid? Untung dosa itu tak menimbulkan bau. Kalau dosa itu menimbulkan bau, kita tak sanggup dekat orang, orang tak sanggup dekat kita. 7 dosanya 7 baunya. 8 dosa 8 baunya. 10 dosa 10 baunya. Busuknya musola. Tapi Allah tutup. Sampai-sampai dosa kita tak menimbulkan aroma tak sedap. Sehingga saya tetap tampil necis. Orang-orang DPRD tetap pakai dasi. Sepatu mengkilat mahal harganya. Apa sebab? Allah simpan air. Allah simpan, kenapa kita buka? Yang kedua, makna mujahirin adalah dosa masa lalu kita ceritakan ke orang. Saya ulangi lagi, dosamu malu kalau kamu tahu oleh orang lain, kata Rasulullah. Makanya dosa itu lakukan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terang. Yang kedua, makna terang-terang itu apa? Dosa-dosa masa lalu kita ceritakan orang. Contoh, Bapak mana sekolah lupa? Saya SMA sekolah. Saya itu SMA dulu. Kalau saya bangga boleh dia ceritakan, tak tahu dia itu besar dosa. Ada kadang-kadang orang seperti ini kan? Saya itu SMA preman saja. Asal buah mangga guru saya itu tak sempat masak, itu saya ngambil. Saya SMA tuh kalau tak kelahi sekali seminggu udah datang ke saya. Pokoknya tiap minggu terus ada kelahi. Ada orang bangga dia menceritakan kejahatannya. Kadang-kadang ada seperti ini. Ada orang minum seteguk dia mabuk. Saya 5 jerigen bertita. 5 jerigen saya minum bertita. Saya dulu memang preman, saya politik. Itu besar dosanya. Itu namanya mujahirin. Jangan ceritakan, Allah tak akan ampuni. Kita dah bacakan hadisnya. Tapi Ustaz, setahu saya Allah tak ampuni dosa syirik. Itu ayat memang ada, surah An-Nisa. Ini hadis sahih. Jadi di samping dosa syirik, Allah juga tak mengampuni dosa siapa? Orang yang berbangga-bangga dengan dosa. Yang tak boleh lagi jemaah adalah menceritakan dosa orang lain. Dosa kita saja dilarang oleh Allah menceritakan, apalagi dosa orang lain. Contoh nih ibu, umpamanya menceritakan siapa? Dosa suami.
Kepada siapa ibu ceritakan? Kepada kawan. Oh, itu tak boleh. Kita bapak itu juga. Jangan pernah sekali-kali menceritakan aib istri kita kepada siapa. Nanti sesaking enak cerita, saya punya salah saya paling besar di Indonesia. Bertanya buat apa? Dengan bini saya itu nyesal betul saya nikah. Oh, itu pun nyesal dia paling besar. Kenapa gitu Pak? Apa yang dimasak nak luar makcik? Masak nasi, bodoh tu. Masak rendang, tak aku rasa. Diceritakannya ke orang lain kelemahan istrinya. Atau sebaliknya, istri menceritakan kelemahan suaminya ke orang lain. Saya ulangi, ini namanya mujahirin. Ini orang tak merasa takut lagi, tak merasa malu lagi. Padahal kata Nabi tadi, dosa adalah hatimu resah, kemudian engkau tak mau kalau orang lain tahu. Jadi kalau begitu, simpan dosa kita baik-baik. Bahkan nanti di akhirat ada hisab itu dengan cara Allah bicara dengan kita. Tapi ada juga orang yang Allah buka aibnya depan orang lain di akhirat. Kenapa? Dia dulu suka membuka aib di dunia. Lalu Allah hisab dengan cara Allah beberkan kesalahannya di tengah orang ramai. Itu malu betul jemaah. Tapi ada orang pakai hijab Allah Ta'ala. Cuma Allah berikan, pernah dulu kau melakukan ini? Pernah ya Allah. Pernah dulu kau melakukan ini? Pernah ya Allah. Tapi Allah ampuni. Tapi ada orang nanti minta Allah buka, sehingga semua orang tak baik Bapak Ibu jemaah. Kemudian perlu kita waspadai apa itu? Dosa itu juga ada namanya dosa jariah. Di samping ada namanya amal jariah. Jariah itu apa Ustaz? Ngalir terus pahala awak sekalipun awak dah mati. Usahakan yang ngalir itu pahala, jangan dosa. Kita dah tahu semua. Kalau amal jariah itu contohnya apa? Wakaf ke Mustafa Akhir. Di puasa dekat, kita tengok apa yang kurang di musola ini, kita wakafkan supaya nyaman nanti jamaah sholat tarawih di sini. Meninggal kita nanti mengalir terus. Banyak mau diwakafkan ini di musola kita di bulan Ramadan nanti melimpah nih. Saya mau pasang tenda lah cantik di situ. Ini contoh ini. Ini kenderaan jemaah umpamanya panas-panas ini. Nanti saya wakaf lah. Atau di bawah itu umpamanya tiang-tiang ini saya perbaiki lah, bikin atap untuk wakaf untuk kenderaan. Oh, itu namanya amal jariah. Kita dah tahu. Apalagi contoh amal jariah kaum muslimin? Ilmu bermanfaat yang kita ajarkan. Dan tak perlu nunggu jadi ustaz. Siapapun orang bisa mengajarkan ilmu kepada anaknya. Contoh nih, nak masuk toilet pakai kaki kiri ya, berdoa dulu, diamalkan oleh anak itu jadi yang buat kita nanti. Padahal sepele kayaknya. Nah, asal nak tidur berwudu dulu saya. Akhirnya anak kita asal mau tidur berwudu, dia amalkan sampai mati. Kita dah mati, itu ngalir terus. Pokoknya jangan anggap sepele kebaikan, sampaikan kebaikan. Ad-dinun nasiha, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Termasuk amal jariah anak-anak kita yang saleh. Jangan punya dosa jariah. Ada dosa jariah, ada juga dalilnya. Al-Quran lagi, surah Al-Ankabut ayat 13. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Kalian nanti benar-benar akan memikul beban dosa kalian, beban dosa orang lain di samping beban dosa kalian. Ini ayat tentang dosa jariah.
Hadisnya ada Ustaz sahih rawi Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amala biha. Siapa melakukan perbuatan tak baik dicontohkan oleh orang, maka orang itu berbuat tak baik, orang itu dapat dosa, awak dapat dosa karena awak yang ngajarkan dia. Kawan tu tak kenal mana balak 2, balak 6, balak 4. Awak ajarkan. Sini. Balak 4. Ini kalau model ini balak 3. Akhirnya ngerti dia. Sudah itu pandai main. Setiap kali dia main, kita dapat dosa. Karena dia tahu dari kita. Jemaah, yang bahayanya lagi apa? Dia punya anak didik pula. Dia tahu dari kita. Dia ajarkan pula banyak orang ini multi level marketing neraka. Punya anak didik pula dia umpamanya kaum muslimin. Dia malam main, startnya setelah isya, finishnya sebelum subuh. Ngalir terus. Celakanya nanti apa Ustaz? Awak dah mati, ngalir terus. Pertanyaan, macam mana nak taubat? Macam mana nak taubat? Awak dah mati. Bahaya dosa jadi apa? Jadi kalau ada jemaah mengajarkan orang minum-minum, sampai ke dia lagi. Kotor mati bilang. Bahaya, minum. Memang bahaya ya. Mati awak nanti. Dia pandai juga. Bahkan tadi saya bilang punya adik ngalir terus. Saya ulangi, macam mana nak taubat? Orang mati macam mana nak taubat? Usahakan dah mati, nyawa sampai ke kerongkongan aja taubat dari tutup pintunya. Apa bukti? Fir'aun berada dalam lautan merah, direndam oleh Allah karena mengejar Musa kan? Apa kata Fir'aun? Itu isyarat Fir'aun taubat, tapi Allah tak terima karena nyawa dari sini. Apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Allah tak terima. Aku lagi tak mati. Makanya tadi kata Nabi, dosa itu jangan dilakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terang ditiru orang bahaya, menjadi dosa jari. Jariah. Umpamanya saya ahli mencuri sepeda motor, dalam hitung 1 menit paling lama sukses. Saya ajar ke orang. Oh nganggur, saya tengok dia ada pekerjaan mantap nih. Tak sampai 1 menit menghasilkan uang jutaan rupiah. Apa bodohnya? Maning mobil, maning motor. Saya ajar ahli dia. Ini menjadi nanti dosa jariah. Yang celakanya lagi Pak, saya masih hidup, bertaubat, saya masih dapat juga dosa. Saya ulangi lagi, saya ajar orang berbuat tak baik, lalu orang itu berbuat tak baik. Saya hidup, bertaubat saya, yang saya lakukan Allah ampuni, tapi dosa yang jariah tadi saya dapat terus. Ani na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya saya ulangi lagi, itu rahasianya kenapa kita bikin dosa itu tak boleh terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dapat tadi jangan dilakukan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ada manusia merasa tak berdosa? Tadi saya katakan contohnya ya Allah, apa dosa? Itu kan berarti merasa tak berdosa ya. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah mengatakan itu Ustaz. Oke, tak pernah mengatakan itu. Tapi pada prakteknya seolah-olah kita juga tetap merasa tak berdosa. Apa penyebab? 1. Ada orang merasa tak berdosa. Penyebab pertama, hati sudah mati. Karena hatinya ada 3, sehat, sakit, mati. Ada ulama bagi 4, sehat, sakit, mati, tidur. Tapi yang paling keren pembagiannya ada 3, sakit, hidup, mati. Jadi kalau ada orang merasa tak berdosa itu tanda hatinya mati. Apa kata
sayatan luka. Betapa banyak sayatan luka yang tak terasa lagi oleh hati yang telah mati. Dia kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Apa maknanya? Satu dosa, satu luka. 10 kali kita bikin dosa, berarti 10 luka. Kecil dosa, kecil lukanya. Besar dosa, besar lukanya. Semakin banyak luka, tubuh hati tadi mati jadinya. Kalau dah mati, takkan terasa lagi perbuatan dosa tersebut. Memang lukanya tak mesti luka seperti menggores badan, berdarah, bukan seperti itu. Awak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, setiap berdosa tak luka orang Ustaz. Tak ada darah pada setetes pun. Ini bahasa biasa. Jika luka tu parah, mati. Kalau mati tak terasa lagi. Ada penyebab ada orang berdosa tapi merasa tak berdosa. Makanya apa kata Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kasih tahu tak kasih tahu sama saja. Apa sebab? Allah dah tutup telinga, Allah dah tutup mata, Allah dah tutup hati. Bahkan dalam ayat lain surah Fatir ayat 22, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Muhammad, kau tak bisa membuat orang dalam kubur bisa mendengar. Apa makna ayat? Ada orang yang disampaikan Nabi nasihat agama, lalu mereka tak dengar. Nabi katakan ini orang dalam kubur, padahal hidup, tapi dikatakan Allah dalam kubur. Maknanya dipandang ini orang sudah mati. Yang kedua, apa penyebab manusia merasa tak berdosa? Karena sudah akrab dengan dosa. Terulang-ulang terus, berarti merasa tak berdosa. Orang kalau merasa berbuat itu salah, dia tak akan lakukan lagi. Salah dia tak lakukan lagi karena dia tahu salah. Tapi kalau ada orang lakukan terus, ulang terus, laku terus, berarti tak merasa tak bersalah lagi. Udah akrab. Yang nomor 3, kenapa ada manusia merasa tak berdosa? Karena menurut dia bakal akan aman dari hukuman Allah. Allah tak akan hukum kita. Allah tidak akan hukum kita. Di ateis, berarti tak percaya ada hari pembalasan. Nah, maka orang kalau sudah berpikir ateis kan tak merasa bersalah. Dia akan bebas melakukan apapun. Sebab setelah mati habis cerita. Hari berbangkit, hukuman tak bakal akan pernah ada. Semoga kita yang hadir ini merasa apa? Merasa kita punya salah. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad beristighfar karena merasa bersalah paling tidak 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bapak Ibu jemaah yang bisa kita sampaikan semoga ada manfaat, lebih-lebih hendaknya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.